Salam kerahiman. Hari ini tanggal 29 Mei. Kita akan baca sama-sama dari diary 1602 dan 1662. Kita mulai ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1602. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, putriku, setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, ke mata air kerahimanku, darah dan air yang memancar dari hatiku mengalir ke dalam jiwamu dan membuat jiwamu semakin mulia. Setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, dengan pengharapan yang besar, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku, sehingga aku dapat mencurahkan kelimpahan rahmatku atas jiwamu. Apabila engkau menghampiri kamar pengakuan, ketahuilah bahwa aku sendiri sedang menantikan engkau di sana. Aku hanya bersembunyi di balik sosok imam, tetapi aku sendirilah yang bekerja di dalam jiwamu. Di sini, jiwa yang papa bertemu dengan Allah yang maha rahim. Katakanlah kepada jiwa-jiwa bahwa dari mata air kerahiman ini, jiwa-jiwa hanya dapat menimba rahmat dengan bejana pengharapan. Kalau pengharapan mereka besar, maka kemurahanku tidak ada batasnya. Banjir rahmat akan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Jiwa yang sombong akan selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan, sebab rahmatku menghindar dari mereka dan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Kita lihat 1662. Oh Kristus, menderita demi Engkau adalah kesukaan hati dan jiwaku. Perpanjanglah penderitaan-penderitaanku sampai tak terbatas, sehingga aku dapat menunjukkan bukti cintaku kepadamu. Semua yang ditimpakan oleh tanganmu kepadaku akan ku terima. Cintamu ya Yesus sudah cukup bagiku. Aku akan memuliakan Engkau dalam kesendirian dan kegelapan, dalam kesusahan dan ketakutan, dalam penderitaan dan kepahitan, dalam rintihan roh dan kepedihan hati. Dalam segala hal, semoga Engkau tetap dipuji. Hatiku sudah sama sekali tidak terikat pada bumi,
sehingga Engkau sendiri sudah cukup bagiku. Sudah tidak ada satu saat pun dalam hidupku yang aku gunakan untuk diriku sendiri. 1602. Kita bicara tentang sakramen rekonsiliasi. Ini tentang sakramen rekonsiliasi, yaitu kalau Yesus katakan mata air kerahiman. Jadi sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, atau kita dulu tahu pengakuan dosa adalah mata air kerahiman. Karena Yesus katakan, setiap kali engkau melakukan pengakuan dosa, maka Yesus memberi hadiah, yaitu darah dan air yang memancar dari hatinya yang Maha Kudus. Jadi setiap kita pergi ke ruang pengakuan dosa, Tuhan akan memberikan darah dan air yang memancar dari hatinya untuk mengalir kepada jiwa kita dan membuat jiwa kita semakin mulia. Jadi kalau dulu persepsinya saya pergi ke sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat kalau saya punya dosa. Saya pergi untuk diampuni dosanya. Tapi hari ini kita tahu ya bahwa kalau kita pergi ke sakramen tobat, maka darah dan air yang memancar dari hati Yesus itu diberikan kepada kita sehingga mengalir ke dalam jiwa kita dan membuat jiwa kita semakin mulia. Mungkin contoh sederhananya, kalau kita mau sehat, minum vitamin, mungkin di umur-umur kita perlu suplemen. Secara bertahap, lama-lama kita akan menjadi lebih fit, lebih sehat. Dan setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa harus punya pengharapan yang besar. Bukan, waduh saya masuk ke sakramen tobat mau diadili, harus ngaku dosa-dosa saya kepada pastor yang ada di dalam kamar pengakuan. Saya ngaku, kemudian nanti saya dihukum dengan penitensi harus ini. Nah, pemikiran itu sekarang harus berubah. Harus berubah karena justru di sini Yesus katakan, pertama, kalau kamu pergi ke pengakuan dosa, aku akan memberikan darah dan air yang memancar dari hatiku. Yang kedua, dengan begitu jiwamu akan semakin mulia. Dan kalau datang dengan pengharapan yang besar, maka aku akan mencurahkan kelimpahan rahmat. Jadi kalau kita berharap besar, Tuhan akan melimpahkan rahmatnya yang tidak terbatas. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui, di sana Yesus bilang, ketahuilah bahwa aku sendiri sedang menantikan engkau di sana. Mungkin kita semua juga pernah mengalami perasaan seperti ini. Punya niat mau ngaku dosa. Tapi udah gitu lihat, waduh pastornya itu, waduh yang antri mau ngaku dosa banyak. Udah lain kali aja. Kalau kata-kata ini berkenan kepada kita, mindset kita berubah. Yesus sedang menantikan saya di sana. Jadi jangan lihat pastornya, jangan lihat yang antri banyak, jangan lihat wah nanti orang komentar kepada saya karena saya mengaku dosa. Lupakan itu semua. Karena niat mau mengaku dosa aja itu sudah satu panggilan, satu hal yang Tuhan berkarya dalam diri kita, memanggil kita untuk datang ke sana karena Yesus sudah menunggu kita di sana. Di sini di dalam ruang pengakuan dosa, jiwa yang papa bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Jiwa yang papa, kita semua manusia berdosa, kalau datang ke ruang pengakuan dosa, kita bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Dan Yesus katakan kembali, kalau pengharapannya besar, maka kemurahanku tidak ada batasnya. Jiwa yang sombong akan selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan. Sebab Yesus berulang kali berkata bahwa rahmatku hanya mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Jadi
kita harus punya bejana iman. Harus punya iman, percaya yang penuh keyakinan. Bukan, ya saya ngaku dosa-dosa saya ini, ya sudahlah penitensinya apa, nanti tinggal didengerin aja. Tapi waktu kita mau pergi ke sakramen tobat, kita harus punya iman, harus percaya penuh bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Jadi kalau kita pergi ke sakramen tobat, bukan saya mau ngaku dosa, kemudian nanti saya diadili karena dosa saya ini. Mindset kita sekarang berubah. Ya, setelah kita baca ini semua, mindset kita berubah bahwa saya punya iman, saya percaya Allah itu Maha Rahim. Dengan kerahimannya yang luar biasa, kerahimannya yang tidak terbatas, saya yang papa bisa bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Saya ke sana mengungkapkan kelemahan saya, kesusahan saya, kekhawatiran saya, penderitaan saya. Kita papa, kita bertemu dengan Allah yang Maha Rahim, ungkapkan semuanya, termasuk juga dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian kita. Karena kita percaya Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kalau kitanya merasa memang tidak berdaya, merasa lemah. Sebaliknya, kalau orang yang sombong, artinya saya bisa, saya kuat, saya mampu, saya pinter. Rahmat Tuhan tidak akan mengalir kepada orang-orang seperti itu. Dan yang luar biasa lagi, Yesus bilang, aku menantikan engkau di sana. Jadi kalau saya mau ketemu dengan Tuhan secara pribadi, memang bisa dalam perayaan Ekaristi, tapi di sana banyak orang. Bisa juga dalam ruang adorasi, kadang-kadang sendiri. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa orang ikut sama-sama beradorasi. Tapi di ruang sakramen tobat, kita betul-betul sendiri bisa bertemu dengan Allah. Itulah syaratnya supaya kita menerima kerahiman Tuhan, yaitu kita harus punya iman. Nah, disambung dengan nomor 1662. Di sana dikatakan bahwa menderita demi engkau, ya, Faustina katakan, menderita demi engkau adalah kesukaan hati dan jiwaku. Kalau kita bisa menderita demi Yesus, itu adalah satu kesukaan. Satu kesukaan hati dan jiwaku. Bahkan di situ Faustina katakan, perpanjanglah penderitaan-penderitaanku sampai tak terbatas, sehingga aku dapat menunjukkan bukti cintaku kepadamu. Jadi melalui penderitaan, bukannya kita komplain, bukannya kita bilang, Tuhan ini sampai kapan, kok penderitaannya enggak berakhir, ada lagi. Tapi mari kita belajar dari Suster Faustina. Pertama bersyukur, dan dia terus menerima penderitaan tersebut sebagai bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Menunjukkan bukti cintaku kepadamu. Ya. Dengan kita mendapat masalah, penderitaan, kesusahan, bukan ngomel, tapi berusahalah untuk memuliakan Tuhan. Aku akan memuliakan engkau dalam kesendirian dan kegelapan, dalam kesusahan dan ketakutan, dalam penderitaan dan kepahitan, dalam rintihan roh dan kepedihan hati. Dalam keadaan apapun, artinya dalam segala hal, tetap usahakan kita bisa memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Itu yang kita mau renungkan hari ini. Jadi semoga melalui bacaan hari ini, Bapak Ibu menjadi semakin mencintai sakramen tobat. Datanglah sering-sering ke sakramen tobat,
Karena bukan untuk diadili, tapi itu bukti kerendahan hati, kita tidak berdaya, kita apa-apa, kita butuh Tuhan, dan kita datang dan Tuhan memberikan darah dan air yang memancar dari hatinya yang Maha Kudus. Saya mau tutup satu cerita ya. Ada seseorang pernah sharing sama saya begini. Saya mau mengaku dosa. Jadi dia pergilah ke gereja. Memang bukan jam setelah misa, bukan jam khusus untuk pemberian sakramen tobat, tapi dia merasa sesuatu, dia merasa saya harus menerima sakramen tobat sehingga dia pergi ke gereja. Yang terjadi ternyata dia cerita pastornya nggak mau kasih, pastornya nggak mau terima dia. Nanti tunggu besok pagi, misa pagi. Dia punya niat untuk mengaku dosa. Tapi ternyata rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada para imam, khususnya imam itu, enggak dilakukan. Dia bilang besok aja. Nah, saya cuma merefleksi. Kalau orang ini mau ngaku dosa dan pastornya bilang besok, sebelum besok terjadi sesuatu sehingga orang ini enggak sempat ngaku dosa, apa yang akan terjadi? Jadi kembali lagi, kalau ada dorongan untuk mengaku dosa, segera, jangan ditunda-tunda. Bagaimana sikap imam, itu urusannya imam. Tapi yang penting dia menanggapi hatinya sudah dijamah Tuhan, tergerak, dan dia melakukan tugas dia, langkah dia untuk mengaku dosa. Dan saya yakin, saya percaya, walaupun dia tidak mengungkapkan dosa-dosanya karena promonya enggak memberikan sakramen tobat, tapi Tuhan melihat itu semua sebagai sesuatu yang baik. Dan rahmat Tuhan pasti terus mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Terima kasih. Kita tutup ya dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami menjadi semakin jelas akan rahmat yang Engkau berikan kepada kami melalui sakramen tobat. Karena ternyata di dalam ruangan sakramen tobat Engkau sendiri hadir. Engkau menantikan kami di sana. Engkau ingin memberikan rahmat-rahmat yang kami butuhkan. Dengan berpengharapan besar, maka rahmat-Mu akan tercurah dengan tidak terbatas. Urapilah kami Tuhan, berilah kami kemampuan, kerinduan untuk sering-sering menerima sakramen tobat. Karena dengan demikian, Engkau sendiri yang katakan, darah dan air yang memancar dari hati-Mu yang Maha Kudus akan menjamah jiwa kami, dan secara bertahap jiwa kami sehari lepas sehari menjadi semakin mulia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
segala